I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nintias dengan NIM 211882010092. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik dengan judul Citra Influencer dalam Bahasa Cyber. Sebelum masuk ke topik utama, saya akan menjelaskan definisi influencer sebagai pengantar ke dalam topik utama pada video kali ini. Menurut So, tahun 2012 mengatakan bahwa influencer pada sosial media sering disebut sebagai pemimpin opini digital. Mereka dianggap sebagai anggota komunitas online yang memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain menggunakan keahlian-keahlian yang mereka miliki di dalam bidang-bidangnya. Apa dikatakan komunitas online yang dapat mempengaruhi orang lain? Karena apa? Karena tugas seorang influencer yaitu mempromosikan sebuah brand atau sebuah produk. Dan untuk mempromosikan, seorang influencer harus memiliki kemampuan atau keahlian untuk dapat mempengaruhi orang lain menggunakan brand yang telah dipromosikan. Influencer adalah seorang public figure yang memiliki banyak audiens atau followers di media sosialnya, serta mempunyai sebuah pengaruh yang kuat terhadap pengikut-pengikutnya. Influencer itu seperti selebgram, artis, blogger, youtuber, tiktoker, dan sebagainya. Sesuatu yang disampaikan oleh influencer pastinya akan disukai dan dipercaya oleh pengikut-pengikutnya, sehingga hal itu dapat mempengaruhi dan menginspirasi pengikut-pengikutnya untuk mencoba atau bahkan membeli sebuah produk atau suatu brand yang telah dipromosikan oleh influencer tersebut. Jadi, dapat dipahami bahwa influencer adalah seorang public figure yang memang mempromosikan sebuah brand atau produk melalui media sosial, baik itu Instagram, YouTuber, TikToker, blogger, dan sebagainya. Hal itu dengan tujuan mendapatkan sponsor pada konten yang memang sengaja dibuat untuk mempengaruhi pengikutnya agar membeli produk atau brand yang telah dipromosikan. Apakah kalian pernah berpikir jika seorang influencer melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan sebagainya? Nah, terus apa bedanya influencer dengan selebgram atau bahkan YouTuber? Nah, mari kita simak penjelasan berikutnya. Seorang selebgram belum tentu seorang influencer, tetapi seorang influencer sudah pasti seorang selebgram. Karena selebgram itu belum bisa atau belum tentu bisa mempromosikan sebuah brand atau sebuah produk pada pengikut-pengikutnya. Sedangkan seorang influencer adalah public figure yang memang sengaja mempromosikan sebuah brand atau sebuah produk melalui media sosialnya. Maka dari itu, bisa dikatakan seorang selebgram belum tentu influencer dan seorang influencer sudah pasti seorang selebgram. Oh iya, selebgram itu hanya berfokus pada pembuatan konten-konten, namun tidak mempromosikan sebuah brand atau sebuah produk. Setelah membahas influencer, kemudian kita masuk ke topik utama kita, yaitu citra influencer dalam bahasa cyber. Kemudian, menurut Rama dalam Nikmat dan Rohmatun tahun 2017, citra diri itu mempunyai 2 karakteristik, yaitu karakteristik yang positif dan karakteristik yang negatif. Yang pertama, citra diri karakteristik positif. Menurut Mangku Prawita dalam Jago 2013 menambahkan setiap individu dengan citra diri positif, yaitu yang pertama, individu yang memiliki citra diri yang positif biasanya itu merasa dirinya paling berharga di mata orang lain. Ya, biasanya jujur, tegas, wibawa, percaya diri, mempunyai kepercayaan diri. Jadi, orang yang memiliki citra diri yang positif mudah untuk mencapai tujuan yang memang diinginkannya.
Sedangkan citra diri yang negatif menurut Kandani dalam Jago 2013 menguraikan orang dengan citra diri yang negatif, yaitu yang pertama itu memiliki rasa minder atau tidak percaya diri. Orang yang bercitra diri negatif biasanya sombong, takut gagal, takut bertolak atas pembuktiannya dirinya. Nah, berdasarkan pendapat ahli di atas, citra diri yang positif dan negatif dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki citra diri positif adalah orang yang melakukan hal-hal yang positif, menghargai kelebihan, menerima kekurangan, jujur, adil, dan sebagainya. Sedangkan orang yang memiliki citra diri negatif adalah orang yang tidak percaya diri, sombong, selalu ingin menjadi orang lain, dan menyerah pada situasi. Kemudian, teori pencitraan diri menjelaskan bahwa setiap individu itu cenderung lebih memperlihatkan citra diri yang positif dan mengecilkan citra diri yang negatif dalam interaksi sosial. Goffman tahun 1959. Dalam dunia digital, setiap individu dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk memperlihatkan citra diri yang positif dan membangun identitas online yang sesuai dengan citra diri yang ingin mereka perlihatkan. Jadi, citra diri itu memang sengaja dibangun untuk diperlihatkan. Mengapa diperlihatkan? Karena apa? Karena untuk menarik para pengikut-pengikutnya, agar pengikutnya terus bisa tertarik pada kita. Jika kita seorang influencer, artis, atau tiktoker, youtuber, dan sebagainya. Dalam komunikasi, dunia digital biasanya dianggap sebagai tempat pencitraan diri yang personal, sehingga hal itu sangat memungkinkan bagi setiap individunya untuk membangun citra diri yang positif di masyarakat. Membangun citra diri yang positif di masyarakat itu bisa melalui media sosial atau platform digital lainnya. Nah, maka dari itu, seorang influencer dalam dunia cyber lebih memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan sebuah brand dengan memperlihatkan citra diri yang positif melalui media sosial atau platform digital. Kemudian, seorang influencer harus menggunakan bahasa yang jujur, transparan, sopan, menghargai orang lain. Hal itu bisa menjadikan sebuah nilai diri yang positif, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara atau pengikut kita atau pengikut dari influencer tersebut. Setiap individu juga harus memahami penggunaan bahasa dalam norma sosial dan budaya. Mengapa hal itu sangat diperlukan? Karena hal itu mencegah agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang memiliki perbedaan budaya dengan kita. Pastinya semua orang memiliki budaya masing-masing yang tidak sama dengan kita. Karena di Indonesia sendiri mempunyai berbagai macam budaya-budaya. Dan bahasa yang tidak sopan, tidak menghargai orang lain, terkesan memprovokasi, merendahkan, atau menyerang dalam dunia cyber secara langsung dapat dianggap melanggar sebuah etika dan kebijakan media sosial yang telah berlaku. Hal itu sangat dihindari oleh seorang influencer. Karena apa? Karena bisa menyebabkan citra diri yang negatif pada setiap influencer. Sehingga berawal dari citra yang negatif akan berujung pada cyberbullying. Cyberbullying itu sebuah bentuk pelecehan atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital lainnya. Pastinya sering kita jumpai pada komentar-komentar di TikTok, YouTube, dan Instagram yang bahkan untuk dibaca saja sangatlah tidak etis gitu. Kemudian bentuk-bentuk bahasa yang menunjukkan cyberbullying itu meliputi komentar atau pesan yang kasar, menghina atau terkesan melecehkan, pembuatan meme atau gambar yang menghina. Sering kita jumpai di TikTok penggunaan atau pembuatan meme yang sedikit ngawur itu kan. Seorang influencer perlu memiliki personal branding atau citra diri yang kuat untuk membedakan dirinya dengan influencer lainnya. Karena ketika kita berbeda dengan yang lain atau karena ketika influencer berbeda dengan yang lain, hal itu menjadi nilai tambah, nilai plus atau ciri khas yang bisa menarik orang lain agar tertarik dengan
brand atau sebuah brand yang telah dipasarkan oleh seorang influencer tadi. Bahasa cyber atau bahasa dunia maya. Sering kita jumpai seorang influencer menggunakan kata jangan lupa follow ya, jangan lupa subscribe ya. Nah, kata follow dan subscribe itulah yang termasuk ke dalam bahasa cyber atau bahasa dunia maya. Apa kata tersebut termasuk ke dalam bahasa cyber? Karena pada kata tersebut sering digunakan ketika kita menggunakan media cyber atau media maya. Hal itu menjadi sebuah citra yang khas seorang influencer pada bahasa cyber. Salah satunya adalah influencer Ria Ricis. Ria Ricis merupakan influencer YouTube, Instagram, dan TikTok. Ria Ricis dengan nama akun YouTube Ria Official dengan jumlah pengikut 32 juta subscriber. Kemudian pada akun Instagram Ria Ricis 1795 dengan jumlah pengikut 33,7 juta, dan pada akun TikTok Ria Ricis dengan jumlah pengikut 36,3 M. Nama Ria Ricis ini sudah booming saat pertama kali mengunggah konten video koleksi mainan atau sekuisi yang pernah viral pada masanya. Seorang Ria Ricis ini membuat citra yang positif dengan ciri khas keislamiannya pada dirinya, dengan pakaian yang selalu islami dan perkataan yang selalu menyebut nama Allah. Seorang influencer Ria Ricis ini berhasil membuat citra positif yang kuat pada dirinya sendiri. Ia juga mengucapkan jangan lupa subscribe ya, assalamualaikum, pada akhir video yang telah diuploadnya. Kemudian ada influencer Dila yang merupakan influencer pada TikTok Dila PRB dengan jumlah pengikut 1,4 M. Nama Dila ini booming saat pertama kali mengunggah konten video sedang membuat busana yang terinspirasi dari sebuah film Clueless. Penontonnya mencapai 974.000 menyukai konten tersebut. Seorang Dila ini membangun sebuah citra yang positif dengan perilaku yang positif, halayaknya dengan cara berinteraksi dengan followers seperti halnya sahabat yang menganggap followersnya itu seperti sahabat. Ia juga selalu mengucapkan jangan lupa like ya guys pada akhir konten-konten TikToknya. Ia juga memiliki citra diri dalam hal style yang berbeda dengan yang lain, dengan selalu mengubah warna-warna rambutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap influencer memiliki citra yang kuat untuk membangun sebuah citra positif yang berbeda antara influencer satu dengan influencer lainnya. Hal itu menjadi pembeda dirinya sendiri dengan influencer lainnya dalam penggunaan bahasa cyber. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.